Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Linda Wahini dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2023 NIM 2305097414. Di sini saya dengan rekan saya, bisa diperkenalan dulu. Ya, saya Dwi Indah Lestari, saya berumur 22 tahun. Podcast hari ini berjudulkan Pancasila dalam Pandangan Masyarakat. Sebelum kita bertanya-tanya kepada Mbak Dwi, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Jadi, Pancasila merupakan dasar tatanan negara Indonesia. Bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Penegasan tentang Pancasila sebagai dasar negara telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi seluruh negara Indonesia untuk menjunjung tinggi Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Pancasila itu tidak hanya sekedar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa Indonesia, tapi Pancasila itu adalah acuan kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku sehari-hari kita harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk mengamalkan Pancasila, kita tidak harus menjadi aparat negara, kita juga tidak harus menjadi tatanan tentara dan mengangkat senjata. Kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Perlu diketahui bahwa istilah Pancasila itu tidak hanya milik pemerintah. Pancasila itu tidak hanya milik para golongan-golongan tertentu, tetapi Pancasila itu ialah milik semua warga negara Indonesia yang mampu merangkul suku, agama, ras, adat, dan antar golongan tanpa membeda-bedakan. Langsung saja kita akan bertanya-tanya, berbincang-bincang kepada Kak Dwi. Menurut Kak Dwi ini, apa arti penting Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sih? Apakah Pancasila ini hanya dipandang sebagai dasar negara saja? Ya, kalau menurut saya sih yang namanya Pancasila dari SD bahkan dari TK sudah diajarkan tentang Pancasila. Pancasila ini ada dua kata kan, Panca dan Iya. Sila. Itu 5 dasar, 5 yang menjadi landasan kita bagaimana kita melakukan kehidupan ini bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sebagai dasar negara dasar saja, namun bagaimana tingkah laku kita, perilaku kita di kehidupan sehari-hari bermasyarakat itu ya berdasarkan Pancasila. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Pancasila masih dianggap bagi nilai utama dalam berbangsa dan bernegara pada pandangan masyarakat saat ini? Ya, kalau Pancasila sih masih eksis di pandangan masyarakat saat ini karena Pancasila kan digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Tidak hanya itu, karena setiap nilai-nilai Pancasila kan memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Contohnya nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana di Indonesia ini tidak hanya satu agama saja yang kita anut, tapi ada berbagai agama, ada 6 agama kan. Nah, itu gimana cara kita mentoleransi, gimana cara kita menghargai perbedaan, itu ya berada di nilai-nilai itu. Yang kedua dan yang ketiga dan keempat, kelima juga berkesinambungan, memiliki hubungan yang erat antar sila 1, sila 2 dan sila ketiga, sila sampai sila kelima. Jadi untuk warga Indonesia sih pentingnya Pancasila itu nggak hanya pada saat Pancasila itu dibuat, namun harus sampai nanti Pancasila itu ya harus diterapkan, karena Pancasila itu adalah landasan kehidupan bermasyarakat, landasan dari Indonesia sendiri. Karena pada alinea keempat juga kan semuanya itu boleh dirubah, tapi tidak boleh pada Pancasila dan juga pembukaan UUD kan. Jadi
kalau sudah dibilangi kalau Pancasila tidak bisa diubah ya itu adalah hal yang sangat fix dari bangsa Indonesia sendiri untuk kehidupan bernegara di kehidupan yang bermasyarakat berkelanjutan, nggak hanya untuk kita tapi untuk anak cucu kita, bahkan cici-cici kita nanti. Pastinya Pancasila itu ya akan tetap eksis karena itu adalah landasan dari rumah. Ibaratnya kalau rumah kan landasannya, jadi Pancasila itu Indonesia ini rumahnya. Nah, landasan dari Indonesia ini apa ya? Pancasila itu. Oke. Keren dong. Dengan teknologi sekarang semakin canggih kan ya Kak, dan perubahan zaman pastinya dengan perkembangan zaman yang semakin cepat ini dan kemajuan teknologi yang tak terbendung, ini bagaimana sih Kak caranya masyarakat dapat memaknai apa sih itu Pancasila itu tadi gitu. Kalau di era digital ya, lebih tepatnya di era digital. Kalau di era digital ini ya Pancasila itu kan tadi kan nggak hanya dasarnya saja. Jadi Pancasila itu apalagi di zaman milenial ini serba instan. Kayak TikTok langsung ya di zaman Gen Z atau milenial ini serba instan. Beli-beli aja udah ada TikTok Shop, ada Shopee dan lain sebagainya. Jadi kalau memaknai Pancasila itu di mana kita sebagai orang tua itu tidak hanya diajarkan pada saat dini tapi di sekolah juga diajarkan. Jadi kalau menurut saya sih untuk memaknai Pancasila itu enggak langsung pada saat dia remaja, namun pada saat dia kecil sudah dimaknai dengan Pancasila. Pancasila itu apa, Pancasila bagaimana, itu sudah dari kecil. Jadi kalau menurut saya bagaimana memaknainya ya sudah dari kecil itu sudah dimaknai gitu. Jadi Pancasila itu walaupun di perkembangan zaman Pancasila itu fleksibel nilainya, maksudnya itu mengikuti perkembangan zaman. Nggak mungkin kan perkembangan zaman itu kayak zaman tahun 2045 yang digadang-gadang sebagai emasnya Indonesia. Nggak mungkin Pancasila itu di 2045 akan diganti, nggak ada ketuhanan yang Maha Esa, nggak mungkin, karena itu adalah nilai yang fleksibel. Ketuhanan yang Maha Esa tetap di tahun-tahun berikutnya juga tetap eksis, dimana cara masyarakat juga mengenalkan Pancasila itu nggak hanya pada anaknya saja, namun ketika anaknya bermain dengan temannya, ini teman anak saya, toh dia juga warga negara Indonesia nantinya, itu ya diajarkanlah dengan secara sopan santun. Ada 4 norma kan, norma kesopanan, kesusilaan dan lain sebagainya. Itu ya diajarkan tidak hanya pada anaknya sendiri tapi membawa good vibes di lingkungan sekitarnya, apalagi di anak-anak sekarang yang katanya adalah anak-anak yang Gen Z, semuanya mau instan tanpa adanya proses. Jadinya ya Pancasila itu bisa dimaknai sebagai landasan, dimaknai sebagai pedoman, dimaknai sebagai ciri khas, mungkin ya ciri khas dari Indonesia sendiri, karena Pancasila ya dimiliki oleh Indonesia. Jadi kalau memaknai Pancasila itu pertama kita harus memiliki perasaan, oh iya Pancasila ini punyanya orang Indonesia saja. Kalau kita nggak mau mengamalkan, kalau kita nggak mau mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari, ya gimana kalau kita memaknai Pancasila sedangkan Pancasila ini ya hanya dimiliki oleh Indonesia. Ciri khasnya Indonesia ya Pancasila gitu. Oke, tadi sudah mendengarkan dengan jelas tentang perkembangan zaman. Di teknologi kita sudah mulai canggih, kita juga di era digitalisasi. Oke, ini Kak, bagaimana penerapan implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Nah, implementasi Pancasila di kehidupan masyarakat itu ya melaksanakan nilai-nilainya agar tidak menimbulkan perpecahan antar sesama suku bangsa yang ada di Indonesia ini, karena kan kita tahu bahwasanya
masyarakat Indonesia itu berbeda-beda. Tanpa adanya nilai-nilai dari Pancasila sendiri tidak akan menyatukan warga Indonesia yang beragam. Ya, Dari nggak hanya beragamnya itu gini, di desa satu dengan desa yang lainnya itu juga beragam. Kalau kita nggak punya dasar seperti Pancasila untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, ya bagaimana kita menyatukan keberagaman tersebut gitu loh. Karena nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya sekedar nilai-nilai yang ditulis dalam kertas, tidak hanya sebagai tulisan bahasa dari leluhur bangsa, namun di situ kan memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari agar ya warga Indonesia ini yang beragam itu tidak memiliki perpecahan, tidak akan terjadi perpecahan. Dan juga Pancasila ini sebagai pandangan atau pedoman untuk hidup bernegara dan bermasyarakat. ya. Aku pengen tahu dong Kak, apa sih makna apa saja? Ini Pancasila kan ada lima butir kan ya. Itu makna yang diterapkan di kehidupan masyarakat itu seperti apa sih Kak? Ya, kalau maknanya sih ada 5 ya. Yang pertama kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah hierarki. Maksudnya itu pandangan yang hierarki. Dari 2, 3, 4 5 itu semuanya menuju ke satu karena itu adalah hierarki, maksudnya dia paling tertinggi. Nah, ketuhanan yang Maha Esa artinya kita sebagai manusia yang memang berpedoman pada Pancasila tapi jangan pernah melupakan Tuhannya gitu loh. Gimana kita memiliki 6 agama, ada Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan. Nah, itu kan ada 6 agama. Setiap agama memiliki Tuhannya masing-masing. Iya. Ya. Nah, Memang Tuhan itu satu, tapi kepercayaan kita berbeda. Bagaimana memandang Tuhan itu berbeda. Nah, jadi untuk Pancasila ini untuk sila pertama maknanya itu ya walaupun kita bernegara, walaupun kita adalah seseorang warga negara, gimana kita itu tetap menjadikan Tuhan itu nomor satu. Ya, kalau Islam ya sholat adalah hal utama. Gimana kita menyembah Tuhan itu ya sholat. Terus yang kedua contohnya Kristen, setiap hari Minggu atau hari Sabtu mereka ke sana. Ada sekolah hari Minggu, ada sekolah hari Sabtu gitu. Terus kalau Hindu ke pura. Kalau Buddha ke vihara dan Konghucu ke kelenteng, kan sama saja. Itu untuk implementasi sila pertama. Nah, untuk sila kedua nih, habis ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana kita itu di negara Indonesia tidak serta-merta hidup berdampingan, namun kita memiliki adab di sananya. Adabnya lebih tinggi daripada pinter. Pinter saja nggak punya adab ya percuma. Nah, jadinya dari situ saja kita tahu bahwasanya leluhur kita itu tidak hanya memilih nilai-nilai tersebut berdasarkan pikiran mereka belakang, tapi mereka memilih itu dengan pertimbangan yang sangat-sangat signifikan, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memiliki kesetaraan sebagai warga negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada perbedaan di antaranya. Kita suku Jawa dengan suku Batak itu sama sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Bener toh? Nah, jadi nilai yang kedua adalah kesetaraan. Derajat kita sama di negara. Baik di mata Tuhan, di mata negara kita sama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dari ujung Sabang sampai Merauke. Itu berbeda-beda. Ada suku Jawa, suku Papua dan lain sebagainya. Di Papua juga banyak. Nah, maknanya itu gimana kita menyatukan persatuan itu, karena kalau lihat dari pandangan orang luar saja bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang ramah, negara yang memiliki persatuan yang besar gitu loh, negara yang memiliki berapa ribu pulau terbesar kan ya.
itu saja mereka heran kok bisa kita bersatu gitu. Karena kalau ditanya pandangan orang Indonesia bagaimana kok bisa bersatu, ya karena Pancasila. Jadinya persatuan Indonesia, kita walaupun berbeda-beda agama, suku, bangsa, sara ya, suku, agama, Iya, ras, antar golongan, ya tetap kita adalah warga negara Indonesia gitu. Tidak melulu tentang anak ini adalah putih seperti orang Batak berarti tak temeni, sedangkan orang ini hitam orang Papua gak usah ditemenin, padahal ya kita tanpa mereka ya sia-sia, mereka tanpa kita ya percuma juga gitu loh. Jadinya persatuan itu lebih tinggi. Gini, senjata paling tajam adalah persatuan. Itu adalah kata pahlawan dulu. Nah, kalau kita memaknainya yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti tadi kan ditanya tentang organisasi. Ya, organisasi. Nah, di organisasi tersebut kan kita mengenal musyawarah. Ya, musyawarah. Kita mengenal musyawarah seperti habis ini kita memilih ketua dari organisasi tersebut, kita voting. Itu kan musyawarah. Apa sih kelebihan dari ketua yang akan kita junjung? Apa sih kekurangan juga? Itu kan musyawarah. Kita bicarakan baik-baik, didiskusikan baik-baik. Kita mengenal kerja bakti, gotong royong. Itu juga musyawarah. Nah, musyawarahnya Indonesia ini menurut saya adalah ciri khas dan itu wajib kita banggakan mungkin. Karena dimana kalau musyawarah itu lebih baik, lebih dijunjung keputusannya, karena keputusan dari musyawarah itu mutlak. Ya. Mutlak, dan itu adalah keputusan final dari pemikiran orang yang berbeda-beda. Ya, mufakat lah. Ya. Kalau ciri khas dari Indonesia sendiri kan seperti itu. Jadi nggak membeda-bedakan dari mana dia, tapi pada saat ada suatu hal yang mendesak untuk dimusyawarahkan, pasti semua orang dilibatkan dalam hal itu. Karena ya lebih baik musyawarah. Kita tahu tujuan dari orang ini tuh seperti apa. Saya dengan Anda aja memiliki berbeda tujuan. Mungkin Anda kepingin nanti pada saat besar nanti kepingin punya rumah yang besar, sedangkan saya kepingin punya sekolahan yang besar sendiri. Itu kan berbeda sendiri. Bagaimana cara kita menyatukan pandangan yang berbeda-beda tersebut? Ya dengan musyawarah. Itu dicontohkan pada saat tanggal 28 Oktober itu kan Hari Sumpah Pemuda ya. Hari Sumpah Pemuda itu kita tidak hanya memaknainya hanya Sumpah Pemuda kami putra dan putri Indonesia, tapi bagaimana kita mendeklarasikan 3 makna tersebut. Itu kan memiliki musyawarah yang sangat baik kan, dari pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Maluku dan lain sebagainya. Itu sih yang patut kita agungkan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, yang kita kutip adalah adil, di mana adil ini ya tadi adil itu tidak harus sama. Contohnya ada anak SD sama anak SMA sama anak SD, SMP, SMA. Dikasih uang saku, anak SD 5.000, anak SMP 5.000, anak SMA 5.000. Apakah dinamakan adil? Tidak toh. Yeah. Karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Namun yang dikatakan adil adalah sesuai dengan tempat, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak SD dikasih 5.000 ya sudah, memang kebutuhannya seperti itu gitu. Kalau anak SMP lebih ditingkat lagi mungkin 10.000, anak SMA 15.000. Ya seperti itulah Indonesia. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Contohnya adil di sini itu menurut saya sih di bidang kayak pekerjaan. Mungkin di Jawa kan banyak pekerjaan, di Papua juga kita mengusahakan untuk banyak pekerjaan dengan memfasilitasi jalur transportasinya bagaimana. Itu sih yang adilnya di situ. Jadinya kita memaknainya juga bukan memaknai hanya sekedar membaca
gini, tapi kita mengimplementasikan di kehidupan kita selanjutnya gitu. Ya, sangat jelas sekali dari jawabannya Kak Dwi ini ya. Saya juga mau tanya satu saja. Apakah di sini ku sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat ini? Kalau menurut saya pribadi ya, ada sebagian yang sudah, ada yang sebagian yang belum, bukan tidak, tapi Ya, belum. tapi belum. Ya, karena ya everything is not perfect, semuanya itu tidak ada yang sempurna gitu, pasti ada manusia, ada celahnya. Jadi contohnya dari Pancasila. Terus yang kelima, keadilan sosial. Tadi kan saya bilang kan bahwasanya itu kan di Jawa banyak pekerjaan, sedangkan di sana kan itu sih, karena ya itu belum adil menurut saya, karena ya memang orang di Jawa itu lebih banyak daripada orang yang di sana, tapi ya di mana-mana ya namanya manusia butuh lah yang namanya uang gitu loh. Semuanya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu loh. Jadinya kalau kita nggak menyediakan lapangan pekerjaan yang memang layak, itu kan nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pancasila sih. Nah, sedangkan di Undang-Undang Dasar Pancasila, saya lupa pasalnya, itu bahwasannya di situ tertera bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu loh. Sedangkan apakah itu sudah disebut layak gitu? Itu kalau dimaknai adil ya belum adil gitu loh. Apakah keadilan tersebut sesuai dengan kebutuhan? Belum, karena mereka belum merasakan kebutuhannya terpenuhi gitu. Kalau di Persatuan Indonesia sih alhamdulillahnya ya, Indonesia pernah memang bercerai, itu pernah, kayak ada perpecahan itu pernah pada saat dulu G30 SPKI itu kan itu kan kayak perang antar saudara kan, padahal itu saudaranya sendiri, itu kan terdapat perpecahan di situ. Jadinya kalau dibilang apakah sudah menerapkan, sudah sebagian, tapi untuk selanjutnya itu masih belum. Mungkin memang kita doakan saja di tahun 2045 itu yang emasnya Indonesia itu semuanya bisa tercapai, yang namanya kecerdasan anak bangsa itu bisa tercapai, bagaimana bermasyarakat itu dengan baik itu juga bisa tercapai. Jadi Pancasila ini mungkin sebagai tujuan landasan kita, namun kita juga punya tujuan bangsa yang mungkin bisa diterapkan melalui Pancasila ini. Kasih contohnya dong Kak, yang berkehidupan di masyarakat ini. Contohnya Sih kalau kita ambil dari sila kelima aja deh. Sila kelima. Kalau di sini sih di sila kelima ya, di desa Kedung Kembar ini ya, contohnya pada saat kita jalan sehat Kak, sehat. Nah itu nggak membeda-bedakan mana yang tua, mana yang muda, mana yang memang anak kecil, itu jadi satu kumpul di balai desa bersama-sama, ada tari-tarian, walaupun ya beda RT, tapi nggak melulu tentang RT ini harus ikut RT ini, enggak, semuanya sama di situ, kita seru-seruan bersama. Itu sih ya adilnya di situ. Terus Pak Lurahnya juga kan enakan gitu, nggak membedakan kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, enggak, kita sama-sama berjalan bareng-bareng dari sini, puter dari satu desa gitu loh, seru-seruan bersama. Itu sih adilnya. Kalau nggak diimplementasikan dari sininya, dari lingkup kecil seperti desa kan lingkup kecilnya dari itu ya pemerintah. Iya, kalau nggak dari kecilnya ya bagaimana nanti ke depannya gitu loh. Dari sininya juga alhamdulillahnya adil, untuk bersikap adil sih adil. Terus di sila keempat gotong royong gitu ya, di Dusun Sigit sendiri itu melakukan kerja bakti setiap 2 minggu sekali, melakukan kerja bakti. Nah itu dari Pak RW nya udah ke
rumah-rumah untuk melakukan sosialisasi bahwasannya ada kerja bakti di minggu yang akan dilaksanakan. Itu sih. Gimana itu? Kalau ada lagi Kak, kalau hari raya Idul Fitri gitu ya, Iya. itu kita kumpul di satu masjid. Biasanya kan kalau biasa kan banyak masjid ya, itu satu masjid di Dusun Sigit itu kumpul jadi satu untuk melakukan sholat Idul Fitri bersama-sama. Terus kalau di sila ketiga Persatuan Indonesia itu antar tetangga rukun sih, alhamdulillah nggak ada pecahan. Rukun ya, Kak? Iya. Oke, podcast hari ini sangat seru sekali dan sangat detail sekali menjelaskannya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saya bisa menyimpulkan dari penjelasannya Kak Dwi tadi. Jadi salah satu pandangan Pancasila tentang kehidupan manusia dalam masyarakat adalah harus berada dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Pancasila mengajarkan masyarakat agar tidak hanya peduli terhadap urusan diri sendiri, melainkan juga harus memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Kesimpulan dari saya. Mungkin statement closingan dari kakaknya gimana? Kalau saya sih mengutip dari Wiji Tukul, apabila ada nanti seseorang atau kelompok yang akan menghancurkan Pancasila, Wiji Tukul pernah berkata, ini bersifat peringatan. Apabila saran kita tidak didengar, kritik kita ditolak tanpa dipertimbangkan, dikatakan subversif, hanya ada satu kata, lawan. Oke. Udah itu aja podcast hari ini dengan keseruan kita yang udah malam nih. Udah tutup aja. Sekian dari saya dan rekan saya. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon maafkan ya. Oke, bye bye.